sama-sama mengadakan Zoom meeting pertemuan MOU ini Tuhan. Apa yang akan kami sampaikan ini, kami minta pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah kami itu menurut kehendak dan pikiran-Mu. Dan Amin. apa yang akan kami sharingkan boleh menjadi berkat bagi setiap pasangan-pasangan yang ada di dalam Zoom ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita sepakat melangkah bersama di dalam keluarga. Tujuan Tuhan membentuk pernikahan adalah melahirkan keluarga ilahi yang mampu melahirkan generasi mulia. Setiap pernikahan yang diharapkan tentunya akan menjadi pernikahan yang bahagia ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah sempat disampaikan dalam Zoom nasional kemarin di hari Senin, bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan, sedangkan jalannya adalah kasih. Namun dengan kekuatan kita sendiri itu mustahil kita dapat bisa memberikan kasih dengan tulus dengan pasangan kita. Yeah. Karena kasih kita itu terbatas. Tetapi kasih yang berasal dari Tuhan itu adalah kasih yang tidak terbatas, yang mampu untuk membuat hati kita menjadi damai, sejahtera di dalam rumah tangga. Ya. Beberapa waktu kami juga menemui beberapa pasangan yang akan menikah, ya. Dan ketika mereka kami tanya tujuan apakah pernikahan Anda, ada yang beranggapan bahwa pernikahan mereka punya motivasi yang lain, yang tidak tahu tujuan pernikahan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang mengatakan, yang penting kami sudah dewasa, sudah cukup umur, sudah boleh menikah. Ada lagi yang mempunyai prasangka yang lain, merasa orang tua tidak ikut intervensi terus di dalam kehidupannya, merasa sudah besar, sudah dewasa setelah menikah. Dan ada lagi yang beranggapan bahwa setelah menikah, kalau mengumpulkan uang atau harta yang banyak, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bahkan beli barang-barang yang mereka sukai untuk memuaskan kehidupan ini. Ada pula pasangan yang menikah tujuannya hanya karena harta atau materi. Ya, barangkali salah satu wanita atau prianya dalam kehidupan sehari-harinya mereka hidup dengan kondisi terbatas apa adanya. Dan mereka mendambakan suatu hari bila bertemu dengan pasangan, mereka bisa menikah, yang kaya, punya perusahaan, kali anaknya tunggal, warisannya banyak. Mereka harus membayangkan, wah pasti saya hidupnya senang, bahagia. Ya, ada beberapa orang yang tidak menyadari pentingnya sebuah kesepakatan yang baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, studi, maupun dengan hubungannya dengan Tuhan. Mereka lebih suka berjalan sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Ya, contohnya di dalam sebuah keluarga, ketika mamanya atau ibunya itu sibuk dengan urusan pekerjaan rumah tangga, sibuk urusan masak, sibuk urusan kesenangannya pribadi, hanya arisan, nonton sinetron, dan anak-anaknya ketika
dia pergi ke sekolah, hanya bermain dengan teman-temannya, atau asik dengan gadgetnya sendiri. Iya. Dan bahkan papanya sibuk kerja, rapat, meeting, keluar kota. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada komunikasi antara suami dan istri, tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, hal seperti itu, bisakah hubungan keluarga ini menjadi harmonis? Bisakah menjadi sepakat dan dapat melangkah bersama? Dapatkah sebuah tujuan tercapai jika semua yang terlibat di dalamnya ini masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan? Terlebih lagi tanpa dilandasi kasih yang ada di dalamnya. Ya, kita akan baca dari Amos 3 ayat yang ketiga. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya. Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, ayat ini menyatakan hubungan yang bisa diaplikasikan dengan siapa saja, baik dengan Tuhan, dengan pasangan, keluarga, relasi maupun pertemanan. Tentunya kita akan mulainya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Kak Freddy bisa lanjut PowerPoint-nya? Ya. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Tentunya kita ingat ya di retret MOU, ada statement yang mengatakan hubungan suami istri adalah prioritas setelah Tuhan. Ketika kita ingin berjalan dengan benar, maka kita harus berjalan dengan benar dan bermakna dengan Tuhan. Perlu ada ketaatan atau obedience. Jadi dengan ketaatan, kita bisa bersepakat membangun kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, setelah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita adalah dengan keluarga, yang terutama hubungan suami dan istri. Dapatkah dua orang berjalan ke satu arah yang sama ketika belum berjanji atau bersepakat lebih dahulu? Kira-kira teman-teman gimana? Bisa enggak bersepakat ketika kita belum berjanji? Bisa enggak kita mencapai satu arah, satu tujuan ketika kita belum bersepakat? Gimana teman-teman? Ya mungkin ada orang yang barangkali bisa melakukan gitu ya. Tapi kebetulan kami berdua itu selalu punya pemikiran sendiri. Ketika memang berjalan bersama itu memang tidak mudah. Iya. Karena kita punya kepentingan sendiri. Punya pikiran dan pertimbangan sendiri. Punya keinginan sendiri-sendiri. Bahkan punya perasaan sendiri-sendiri. Ya, kita juga punya ego sendiri-sendiri. Jika tidak ada kerendahan hati untuk membicarakannya dengan baik, akan timbul konflik yang membuat kita jadi mudah bertengkar. Ya, saya akan menyaksikan bahwa beberapa saat yang lalu kami sempat sharing dengan Pak Gus Civita tentang beberapa peran seorang ayah di dalam keluarga. Ya. Ilustrasi peran ayah di dalam keluarga, ada waktu itu mereka sharing, mereka mencantumkan ada beberapa peran ayah. Tapi ada satu peran ayah yang memberkati kehidupan saya, ilustrasi ini, yaitu ayah patung. Ya, ayah patung itu definisinya
kehadiran seorang ayah itu ada di tengah-tengah keluarga. Tetapi pengaruhnya tidak ada. Karena si ayah tersebut ketika berada di rumah masih sibuk dengan urusan pekerjaan. Jadi pikiran dan fokusnya bukan di rumah, tetapi masih di luar sana, masih dengan pekerjaan. Saya sangat terberkati dengan ilustrasi ini, karena ini adalah figur saya sebelum saya dipulihkan. Saya masih ingat ketika saya belum dipulihkan dalam komunitas MOU, figur ayah patung ini itu adalah saya di dalam keluarga. Ketika itu kami masih tinggal di Ruko. Ketika saya siang berada di rumah atau mau makan bersama dengan istri dan anak-anak, waktu itu anak-anak masih kecil. Atau di dalam rumah kita sedang ngobrol. Saya masih ingat benar. Yang saya obrolkan, yang saya bicarakan, yang saya sharingkan, saya diskusikan, saya omongan dengan istri, waktu itu anak-anak masih kecil, itu semua berkisar masalah pekerjaan. Kerja. Sampai istri saya mengatakan, kerja. Nggak ada yang lain, katanya bosan. Yang ada dalam pemikiran saya cuma itu aja. Jadi, ketika saya hadir di tengah-tengah rumah, di dalam rumah, di tengah-tengah keluarga, saya tidak memikirkan fokus kepada keluarga, anak-anak, ada istri, itu enggak. Yang saya bicarakan cuma masalah pekerjaan di sana gini, kondisinya begini, terus gimana, itu aja. Dan suatu saat istri saya waktu itu saya masih ingat, tidak menanggapi atau bosan. Nah, disinilah ilustrasi ini sangat memberkati saya. Itu dulu ya. Tapi sekarang saya sudah banyak berubah. Ya, ketika saya berada di rumah, biarpun belum 100%, saya mempraktekkan semuanya. Tapi saya belajar. Ketika saya pulang dari kantor, saya berada di rumah. Ya kebetulan anak saya sekarang yang dengan kami yang satu, saya selalu tidak memfokuskan pembicaraan ataupun komunikasi tentang masalah kerja di kantor dan sebagainya. Tapi saya berusaha berfokus pada keluarga. Ya, kami disadarkan tidak hanya peran suami, tapi bagaimana peran saya sebagai istri dan peran suami saya, di mana sebagai orang tua mampu menjadi teladan yang benar, bisa sepakat bagi anak-anak kami ketika kehadiran kita itu ada dan bisa dirasakan dampaknya pada anak-anak dan pada keluarga. Kami berusaha untuk selalu mengadakan komunikasi yang intens dengan keluarga, dengan anak-anak. Dan kami berusaha untuk membangun relasi kedekatan dengan anak-anak untuk cerita hal-hal yang ringan. Dulu ketika aku suka cerita, kalau aku suka ngobrol yang receh-receh, buat saya itu merasa hal nggak penting kok diomongkan. Aku juga mengalami hal seperti itu, tapi buat saya itu nggak penting, karena fokus kami itu, meskipun suami saya tadi bilang, saya bosan mendengarkan urusan kerja-kerja, tapi tanpa sadar kami berdua itu sama-sama senang kerja gitu. Walaupun punya tanggung jawab masing-masing. Jadi yang diomongin juga kerjaan. Jadi ketika Covid cerita hal-hal yang menurut saya itu hal-hal yang ringan itu nggak penting. Ternyata saya baru merasakan bahwa itu sebetulnya saya itu masih mengalami stres yang tinggi. Gitu. Jadi saya belum bisa menikmati kehadiran di dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga, belum bisa menikmati kedekatan dengan anak-anak maupun dengan pasangan. Ya puji Tuhan, semakin hari kami semakin diubahkan, kami boleh merasakan banyak perubahan yang bisa membuat kami itu merasakan bisa sepakat di dalam keluarga, bisa membangun komunikasi yang baik. Ya, hari-hari ini kami peran tadi dikatakan peran orang tua ataupun ayah saya yang dikatakan patung itu kami terus belajar.
Barangkali situasi sekarang ini Tuhan memberikan, tadi banyak diceritakan, di-sharingkan dengan teman-teman, COVID-nya makin mengganas, ya. Tadi Pak Yusuf bilang juga, Pak Rudi nggak berani keluar di rumah, ya. Sama, yang kami hadapi juga sama. Itu hampir semua yang itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan banyak rencana. Tuhan pasti punya rencana untuk anak-anak yang percaya dan berserah kepadanya. Ya, saya juga mau menyaksikan lagi sebuah kesaksian hidup keluarga kami. Beberapa waktu lalu kami berkumpul bersama dengan anak kami, anak menantu dari Wonosobo pas pulang, berkumpul dengan anak saya, dengan pacarnya juga, ya. Biasanya kami ajak mereka juga makan bersama, ya, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan, tapi yang receh-receh, supaya situasi rumah tidak tegang. Ya, saya berusaha tidak membawa situasi pekerjaan di dalam rumah, supaya hubungan antara anak dengan orang tua, dengan menantu makin dekat, makin akrab. Dan setelah itu kami berusaha mengadakan mesbah keluarga. Jadi kami berenam waktu itu dengan ponakannya istri saya, 7, kami mengadakan mesbah keluarga yang sederhana. Ya, waktu itu dengan adanya alat musik yang sederhana, menantu saya kebetulan bisa gitar, ya kami ada alat musik yang sederhana, kami memuji, menyembah Tuhan dengan beberapa lagu. Luar biasa, kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahwa di situ kami boleh memuji bersama, memuliakan Tuhan bersama dengan anak menantu kami, dan kami juga boleh sharing satu ayat di dalam Alkitab. Ya, tujuannya juga untuk apa? Kami ingin ketika anak kami yang sudah berkeluarga, kelak mereka juga mempunyai generasi keturunan juga, supaya mereka juga boleh mencontoh, meneladani dari orang tuanya, ya, supaya mereka juga terbiasa memulai membangun mesbah keluarga. Ya, di situ kami sepakat setelah selesai kami sharing, saling bergantian, saling berfellowship, dan akhirnya kami tutup dengan saling mendoakan. Tidak kami saja sebagai orang yang berdoa, tapi kami mengajak kepada anak-anak kami dan menantu, juga calon pacar anak saya, untuk bergantian berdoa, saling mendoakan. Luar biasa. Saya dengan istri saya merasakan bahwa hadirat Tuhan itu ada, dan itu kebiasaan seperti bangun mesbah keluarga bersama dengan anak, dan itu akan kami lakukan terus menjadi kebiasaan atau habit. Ketika kami harus berkumpul, kami terus akan membangun mesbah keluarga, akan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Ya. Tujuannya juga selainnya itu, supaya anak-anak, contohnya anak saya Hendy, dia juga sedang merintis pekerjaan, supaya dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri seperti saya. Ketika saya masih muda, sebelum saya gabung dalam komunitas MOU, saya merasakan bahwa saya itu mampu memutuskan melakukan segala sesuatu hal. Dan di situ saya mengajarkan anak saya bahwa segala sesuatu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita akan lakukan, gumulkanlah bersama dengan Tuhan. Ya, saya mengimpartasikan hal-hal yang positif kepada anak-anak kami, supaya mereka juga selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Ya, bagaimana melangkah bersama dalam keluarga agar mewujudkan kesepakatan? Tentunya kita harus berani ambil keputusan untuk aku mau. Ya, saya tolong minta yang videonya masih off dibuka semua, diaktifkan. Kita yuk mereview ya, mereview yel-yel di MOU. Masih ingat ya, ketika kita mereview yel di MOU, sambil mengangkat tangan kelingking kita, yuk, sama-sama yuk. Kita mengangkat tangan kelingking kita,
Ya, ketika tadi dikatakan apa yang harus dikatakan di wilayah kita? Kita harus berani ambil keputusan. Aku mau. Ya, sekali lagi ya. Aku mau. Mau apa, Bapak Ibu? Mau Berubah. Mau berusaha. Mau belajar sesuatu yang baru. Mau mendengar masukan yang benar. Mau mematikan ego dan ambil kesepakatan bersama yang tentunya akan menghasilkan dampak yang besar dan luar biasa, meskipun dibutuhkan pengorbanan. Ya, saya bersyukur lewat kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan hari-hari ini, banyak juga teman-teman kami juga, teman pelayanan dipanggil Tuhan dalam waktu dekat. Nah, itu membuat kami itu semakin semakin peka. Suami saya itu lebih mudah mengerti. Saya banyak merasakan hari-hari ini suami saya itu lebih banyak mendengarkan, lebih mudah memperhatikan dan mau peduli. Ketika teman-teman sakit, saya ajak untuk berdoa, untuk menelpon, itu suamiku juga mau. Kalau dulu pasti banyak alasannya gitu. Bahkan ketika kemarin hari Minggu itu kan jalan juga sepi gitu. Saya mau ngantar ke tempatnya Kowi makanan, saya bilang yuk antar ke tempat Kowi kirim makanannya cuma soto aja gitu. Tapi bukan masalah makanannya, yang saya senang sekali itu banyak perubahan yang saya rasakan terhadap pasangan saya hari-hari ini ketika kami mau melakukan sesuatu, banyak kesepakatan dan semuanya nggak perlu ngeyel dulu, nggak perlu protes dulu. Gitu. Nah, itulah kami juga merasakan ketika kita sepakat, kita bisa semakin dekat, kita semakin mengurangi konflik. Dan kita semakin sadar, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Selama kita kesempatan, kita itu pengennya tidak mengecewakan pasangan kita lagi. Amin. Kita harus lebih banyak sepakat. Ya, seperti dalam Matius 18 ayat yang ke-19, Kau Brady minta tolong powerpoint-nya. Ya, Matius 18 ayat 19. Ya. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, untuk mencapai kesepakatan perlu yang pertama memulai dengan menyamakan atau menyesuaikan cara pandang. Ya. Dulu saya itu tipe orang yang tidak suka menunda pekerjaan gitu. Jadi ketika suami saya itu selalu ngajak olahraga gitu, saya itu paling males. Gitu. Saya lebih prioritas untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Gitu. Dan kalau saya dipaksa-paksa, saya malah jadi jengkel dan akhirnya malah jadi ribut. Dan akhirnya juga malah marah berkepanjangan. Gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mulai belajar untuk mempraktekkan dan belajar untuk menyamakan atau menyesuaikan itu pikiran pasangan saya itu. Saya juga pengen bisa menikmati waktu saya dengan olahraga. Gitu. Lah kok malah gantian suami saya itu yang nggak mau. Gitu. Jadi kita pengennya sepakat, jadi pasangan saya yang nggak mau. Gitu. Ya akhirnya saya jalan sendiri karena dengan jalan dengan teman-teman itu saya merasakan banyak teman, banyak wawasan, dan saya juga teman-teman yang baik yang muda sampai yang tua itu ada semua di komunitas jalan-jalan saya gitu. Berbeda dengan pasangan saya gitu. Ketika suami saya
saya ajak jalan-jalan tuh dia selalu berpikirnya itu saya itu nggak gampang kenal. Kalau kenal sih dia kenal gitu, tapi dia nggak gampang akrab atau dekat dengan orang yang belum biasa gitu. Ya, ketika COVID itu COVID semakin tinggi di Salatiga, akhirnya saya izin nggak keluar jalan-jalan lagi sama teman-teman. Saya olahraga di rumah gitu, pakai sepeda statis gitu. Nah, hari itu saya lebih merasakan ada kedekatan dengan pasangan kita, dengan pasangan saya ketika kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk olahraga, walaupun saya pakai sepeda statis, suami saya berjemur di di taman gitu ya. Kita bisa ngobrol bareng, terus semakin hari itu saya bisa merasakan hobi, harapan kita itu banyak yang sepakat sebetulnya. Tapi ketika kita nggak ada waktu untuk menyempatkan waktu berdua, tidak ada waktu untuk ngobrol berdua, isinya cuma rutinitas pekerjaan terus, itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan itu bisa banyak konsletnya. Iya. Tadi yang dikatakan sekarang saya pun juga memulai olahraga dengan sepeda statis di rumah. Ya awalnya memang istri saya nggak suka dengan sepeda statis ini. Karena dia merasa jenuh, kurang lebih dia sepeda statis kurang lebih 30 menit, dia harus naik sepeda, duduk. Nah sebetulnya saya tahu kalau dia ini nggak sesuai dengan passion-nya. Dia sedang banyak ketemu orang, berkumpul-kumpul, bisa ngomong-ngomong, bisa ngobrol ke sana, ke sini. Ya, beda sama saya. Nah, tapi di sini saya nggak mempermasalahkan itu, tapi saya justru melihat istri saya ini merasa malas dan tidak betah untuk naik sepeda ini. Dan di sini awalnya, nah di sini saya tadi yang dikatakan saya mau apa? Berkorban demi istri saya. Ya hari-hari ini kami banyak merenungkan firman Tuhan, sering mendengarkan ya saat teduh, banyak pastor-pastor yang lewat saat teduh itu kami banyak terberkati. Ya hari-hari ini jika Tuhan punya rencana untuk kita semua berada di rumah, kita boleh membangun kedekatan dengan pasangan. Di sini saya mau berkorban demi istri saya. Nah, di situ ketika istri saya memulai naik sepeda statis, dia merasa sudah jenuh, jengkel, dan tidak akan nggak merasa mau melanjutkan. Di situ saya memberikan support, ya, dengan membangun komunikasi. Dia kan orangnya senang ngajak ngomong. Nah, buat saya mengajak pembicaraan yang istri saya yang dia suka. Nah, di situ saya kasih support dia, kasih dukungan pada dia. Tadi dikatakan sambil dia naik sepeda, saya berjemur di matahari. Nah, ini adalah situasi-situasi yang indah buat kami, supaya kami berdua ini bisa makin dekat, makin sepakat. Ya. Biarpun katakan bahwa kami tidak bisa, seorang laki-laki ataupun perempuan tidak bisa, suami atau istri tidak bisa merubah apa yang ada di dalam dirinya. Itu seperti di MOU kan, ada statement perubahanku tanggung jawabku, perubahannya aku percaya pada firman. Nah, hari-hari ini kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan. Di sini Tuhan mau agar kita sebagai pasangan suami istri, kita yang sudah tahu kebenaran, kita sudah dipulihkan di dalam pernikahan. Tuhan menginginkan bangun kedekatan suami istri, bangun hubungan yang lebih intim lagi. Ketika kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan istri atau pasangan kita. Nah, di situ kami boleh melatih, ya, hampir setiap hari kami olahraga, kami boleh melatih kedekatan, ya. Kami boleh lebih rileks, lebih santai, tadi mempraktekkan pembicaraan kata-kata ataupun membahas suatu masalah itu yang santai, yang masalah-masalah harian. Nah, di situ istri saya mulai merasa betah, perasan, dan hari-hari ini puji Tuhan, kalau istri saya bisa
dia mengayun cerita saja sampai 30 menit. Malah senang ya sekarang. Iya. Ya, yang saya rasakan memang yang dari kita bisa banyak berkomunikasi itu hal-hal yang tidak sepakat yang biasanya setiap pasangan kita ngomong membuat kita emosi, kita jengkel, itu pun hari-hari ini kita bisa sama-sama mendiskusikan. Jadi tidak dengan emosi kita bisa menanggapi, kita bisa ngasih pandangan supaya perbedaan prinsip kita yang yang bukan hal-hal yang prinsip itu tidak menjadi konflik. Iya. Makin hari kita bisa merasakan ketika ada perbedaan itu kita bisa cerita, bisa jadi relax dan malah kita bisa tertawa sendiri dan tidak jengkel seperti dulu. Dan itu kita merasakan bahwa ketika kita bisa tertawa bersama artinya kita itu sukses. Iya. Kita bisa menghindari konflik. Gitu. Ya, ingat firman Tuhan ya. Waktu itu ada firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Nah, di sini Tuhan menginginkan ya anak-anaknya yang percaya kita boleh mempraktekkan kehidupan kita. Tadi dikatakan kita tidak boleh emosi. Segala sesuatu hal di dalam permasalahan kehidupan keluarga pasti kita bisa selesaikan. Tentunya kalau kita mau dalam bentuk apapun kita tetap melibatkan Tuhan di dalam permasalahan kehidupan kita. Makanya kita harus mempunyai hati yang gembira. Ketika hati kita gembira, imun kita meningkat. Ya, situasi sekarang ini butuh imun tubuh yang tinggi. Jadi kalau kita merasakan di rumah bersama-sama ya, kita banyak teman-teman seperti survei mengatakan bahwa ketika pandemi ini angka perceraian meningkat. Tapi buat anak-anak Tuhan hal itu harus dipatahkan dan dijauhkan. Ya, karena kenapa? Justru percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana indah untuk keluarga-keluarga yang selalu berserah taat kepada firman-Nya. Ya, Tuhan ingin kita itu bisa saling sepakat, searah dengan tuntunan dan firman-Nya dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang kedua, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ialah kepadanya dan ia akan bertindak. Karena Tuhanlah yang punya kuasa, Tuhanlah yang punya otoritas. Serah hidup kita itu kepada Tuhan. Artinya bukan berarti kita berserah dan percaya, tapi tidak berusaha. Kita harus mau diubah, kita harus mau dibentuk, dan kita rela mematikan ego kita, dan berani menolak keinginan daging kita sesuai dengan firman Tuhan. Mestinya juga sakit, mestinya harus berkorban. Iya. Ya, namanya melangkah bersama Tuhan itu kita harus menunjukkan bahwa kita itu mau belajar, pikiran kita itu harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Perasaan kita juga harus sesuai dengan perasaan Tuhan. Kehendak kita pun juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri. Ya, ya hari-hari ini kita harus banyak belajar ya. Bukan kehendak kita dan perasaan kita sendiri yang harus kita turutin terus di dalam hidup ini. Tapi kita harus fokusnya kepada Tuhan. Ya, sebagai manusia memang hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi ini boleh dikatakan sulit. Banyak orang yang kesulitan. Kalau dibilang capek pikirannya, ya capek segala-galanya, ya. Makanya kita butuh pertolongan Tuhan. Makanya hari-hari ini kita mau belajar terus percaya bahwa Roh Kudus yang
memampukan kita, memberi kekuatan dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh manusia. Ya. Makanya hari-hari ini kami banyak di rumah, banyak waktu luang, kami terus belajar dengan pasangan, dengan istri, ya, merenungkan firman Tuhan. Ya, kami boleh belajar terus peka terhadap firman Tuhan, sehingga apa yang akan Roh Kudus katakan, firman Tuhan katakan, bolehlah kami terus belajar, ya. Karena pernikahan yang Tuhan rencanakan akan mengalirkan berkat, kuasa, dan otoritas. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan dari apa yang sudah kami dapatkan dari Retreat MOU, Ya. dari komunitas kita yang membentuk kami, dan harapan kami itu kami terus bisa dibentuk semakin hari, semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat. Amin. Amin.